Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita misteri yang berjudul Kampung Wingit di Lereng Gunung. Cerita ini ditulis oleh @cerita_arwah. Oh iya, sebelumnya Mimin mau minta tolong nih. Tolong bantu subscribe channel baru Mimin ya, supaya Mimin semakin giat lagi untuk upload video di channel baru Mimin ini. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Agung, Eka, Nindi, Pratiwi, dan Putra adalah 5 orang sekawan di kampusnya. Saat libur kuliah, Eka mengajak 4 orang sahabatnya itu untuk datang ke kampung ibunya yang berada di lereng gunung. Hal tersebut tidak semata-mata karena ingin liburan saja, melainkan untuk mengerjakan studi kasus salah satu mata kuliah mereka tentang penelitian sistem pertanian atau perkebunan sampai dengan distribusi di desa. Bak menyelam sambil minum air. Akhirnya 4 teman Eka pun menyetujui ide cemerlang tersebut. Namun siapa sangka saat di kampung halaman ibu kandung Eka, banyak kejadian-kejadian ganjil yang mereka alami. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Seperti biasa, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kala itu Eka yang rencananya mau refreshing ke rumah Mbah Buyut dari ibunya saat liburan kuliah, mengajak serta 4 orang sahabatnya untuk sekalian mengerjakan studi kasus bersama. Sebenarnya sih tumben Eka mau pergi berlibur ke rumah Eyang Buyutnya, mengingat dari dahulu Eka selalu tidak betah dan ingin segera pulang ke rumahnya yang berada di kota saat mengunjungi kampung tersebut. Oh iya, sampai di sini aku mau menjelaskan dulu silsilah keluarga Eka dari ibunya, biar kalian gak bingung. Sekedar info, setelah ayah Eka meninggal sekitar 7 tahun yang lalu, dan kebetulan nenek Eka di kampungnya juga sudah menjanda. Nenek Eka dipinta untuk tinggal bersama dengan anak tunggal perempuan serta 2 cucunya, yaitu Eka perempuan dan kakak laki-lakinya yang bernama Sunan. Nenek Eka yang bernama Nek Rumi atau dipanggil Nek Rum dengan senang hati mengurus dan menjaga cucu-cucunya itu selagi sang anak atau Ibu Rismawati menjadi tulang punggung keluarga, menggantikan peran suaminya yang sudah meninggal dengan cara bekerja full time di kantor notaris sebagai admin. Walaupun Nek Rum sudah berumur sekitar 67 tahunan, Nek Rum ini masih memiliki seorang ibu yang sudah tua renta di kampung. Kita sebut saja Eyang Buyut ini dengan nama Eyang Masinah. Eyang Inah tinggal di kampung yang berada di salah satu lereng gunung yang ada di Pulau Jawa. Mohon maaf, untuk detailnya katanya nggak boleh dikasih tahu oleh narasumbernya. Tidak jauh dari rumah Eyang Inah, sekitar 10 meter jaraknya, sudah ada rumah sang anak bungsu, yaitu Nek Darwiyah yang ditempati oleh anak dan cucunya juga. Keseharian Nek Darwiyah yaitu rutin mengurus ibunya karena sudah lama kedua mata Eyang Inah sudah rabun, hampir mendekati kebutaan. Telinganya pun sudah tidak terlalu mendengar. Loh, kok kamu tumben mau ke rumah Eyang Buyut? Biasanya kalau ke sana kamu selalu nggak betah dan ketakutan, ucap Nek Rum seolah tidak percaya. Eka mau ke rumah Eyang sekaligus mau kerjain tugas kuliah kok Nek, sama teman-teman kampus. Kalau cuma Eka sendiri ya sebenarnya sih males Nek kesana, ucap Eka. Seketika Nek Rum terdiam mendengar cucunya itu berkata bersama teman-temannya, "Jadi kamu mau kesana sama teman-teman kampus Mundo?" tanya Nek Rum memastikan. "Iya Nek, apa nggak boleh? Eka janji kok teman-teman Eka nggak bakalan macem-macem kok di sana.
Kita cuma fokus untuk kerjain tugas kampus sekitar 3 hari kok, terus pulang lagi, ucap Eka memelas kepada neneknya. Ya sudah, kalau memang ada keperluan kampus, ya ndak apa-apa. Tapi nenek berpesan untuk menjaga tingkah laku, baik lisan dan hati yang dijaga saat berada di kampung Eyang ya, Nduk. Ingatkan, kamu saat kamu terakhir ke kampung Eyang, banyak sekali mitos dan pantangan-pantangannya di sana. Tanya si nenek. Iya, Nek, aku ingat. Contohnya, Eka nggak boleh ngaca sambil sisiran malam-malam. Anak kecil nggak boleh keluar main sampai malam kecuali didampingi orang tua. Kalau sapu-sapu di rumah nggak boleh malam-malam. Dan pokoknya banyak lagi deh, Nek, ucap Eka sambil mengingat-ingat kembali pantangan dan mitos yang ada di kampung sang Eyang Buyut tersebut. Iya, Nduk, itu benar. Terlebih kamu ingatkan, dahulu Eyang Buyut selagi masih sehat selalu berucap, jika di kampung itu adalah kampung Wingit yang berada di lereng gunung. Bahkan Eyang Buyut percaya jika di kampung itu memiliki 1000 mata dan 1000 pendengaran, yang sejatinya kita harus sopan dalam berlaku, berucap, dan semua tindak tanduk itu ada yang memperhatikannya, Nduk, jawab lembut si nenek. Iya, Nek, iya, aku paham kok. Nanti pasti Eka jagain semua teman-teman Eka selagi di sana. Tenang aja deh, Nek, ucap Eka kemudian. Eka langsung segera memberesi semua pakaian dan keperluannya karena esok hari adalah hari yang ditunggu. Eka akan melakukan perjalanan yang menyenangkan bersama kawan-kawan kampusnya itu. Nek Rum diam-diam memperhatikan di balik punggung cucunya saat berkemas barang. Muncul sebuah firasat yang tidak enak manakala si cucu menyebutkan akan pergi bersama teman-temannya. Sebenarnya sih tidak masalah jika teman-teman Eka itu mau ikut menginap di kampung Eyang Buyutnya tersebut. Namun apabila jika Nek Rum masih berada di sana, Nek Rum berpendapat setidaknya jika ia masih ada di kampung, ia bisa mengawasi, menasehati, dan menjaga mereka jika dirasa ada perlakuan mereka yang kurang sopan. Nek Rum lalu beristighfar dari lamunannya. Ia lalu membatin, "Astagfirullah, aku belum apa-apa kok, sudah suudzon sama cucuku ya," gumamnya dalam hati. Singkat cerita, sekitar pukul 04 pagi, Eka dijemput oleh rombongan Agung, Pratiwi, Nindi, dan Putra dengan mobil lawas tahun 90-an milik Putra. Eka segera berpamitan kepada Nek Rum dan ibu kandungnya yang bernama Risma untuk segera bergegas, tapi sebelum itu Nek Rum menahan tangan Eka. "Nduk, ini kamu bawa jimat milik nenek untuk jaga-jaga saja di sana, kamu dan teman-temanmu supaya selamat. Yang terpenting ingat pesan nenek kemarin ya, Nduk, jangan lupa berdoa sebelum bepergian," ucap Nek Rum berat melepas kepergian cucunya itu. Eka mengangguk dan mencium nenek serta ibunya sebelum akhirnya Eka pergi. "Mbok ya wis toh, Bu, biarkan saja Eka pulang ke kampung kita untuk menjenguk Eyang Buyutnya. Lagian cuma 3 hari kok, Bu," jawab Ibu Risma kepada Nek Rum menenangkan hati sang nenek. Singkat cerita, saat di perjalanan, Eka sudah memberitahukan gambaran-gambaran keadaan kampungnya yang dibilang kampung Wingit kepada Agung, Pratiwi, Putra, dan Nindi, serta hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sana. "Ingat ya omongan gue, kampung Eyang Buyut gue ini sakral. Lu semua harus bisa jaga sikap. Kalau enggak, ntar lu semua bisa kena tulah lu," ucap Eka. "Alah, basi banget. Sekarang sudah zaman modern, zaman HP Android. Lu masih percaya sama kayak gitu?" saut Agung yang seolah tidak mempercayai. "Gung, lu tuh nggak boleh gitu tahu. Seenggaknya hargain kayak mitos atau larangan-larangan yang ada di sana," jawab Nindi menyelak ucapan Agung.
Iya ding, jangan marah gitu dong, namanya juga bercanda. Lagian kita belum sampai di sana kok, balas Agung. Bener apa kata Eka sama Nindi, kita ini pendatang, setidaknya kita harus berlaku sopan, jangan macem-macem pokoknya, timpal Putra kemudian. Dalam perjalanan Pratiwi terlihat banyak diam saja. Nyatanya kebetulan saat itu dia sedang datang bulan di hari pertama. Maklumlah, namanya datang bulan di hari pertama biasanya perasaan wanita sedang tidak stabil. Begitupun yang dirasakan oleh si Pratiwi. Setelah melewati perjalanan panjang lebih dari 10 jam, Putra lalu menanyakan kepada Eka apakah ini jalan menuju ke arah kampung eyang buyutnya. Bener nggak sih ini kak? Kok dari tadi kita cuma nanjak terus turunan mulu jalannya? Mobil tua bekas bokap gue bentar lagi bisa overhead nih kalau gini terus, gerutu Putra di balik kemudi. Iya bener kok Put, seinget gue emang kesini, feeling gue sekitar kurang lebih gak sampai 5 km lagi udah sampai kok, jawab Eka sambil mengingat-ingat kembali jalan yang menuju ke kampungnya itu. Tak lama kemudian terlihat 2 buah gapura kecil berwarna putih usang yang menandakan jika mereka telah memasuki desa yang dimaksud. Woi, bisa turun bentar nggak di sini? Gue mau pipis dulu nih, kebelet nggak tahan dari tadi, ucap Pratiwi dari jok belakang. Eka meminta supaya Pratiwi bisa menahan hajatnya itu. Namun karena Pratiwi ini sedang datang bulan, jadi rasa ingin buang air kecil sudah tak bisa tertahan. Gue nggak kuat lagi Eka buat nahan pipisnya. Gue kan lagi datang bulan, jawab Pratiwi yang sudah mulai gelisah. Oh, pantesan lu banyak diam sepanjang jalan. Ternyata lagi ada tamu ya, saut Agung sambil cengengesan. Eka lalu kemudian terlebih dulu turun dari mobil Putra, dan ia memastikan keadaan jalanan yang sepi itu. Di sisi kiri dan kanan jalan masih terlihat hutan-hutan dan semak-semak rimbun di sekitarnya. Setelah dirasa sudah aman, tidak ada kendaraan yang melintas berlalu lalang, Eka lalu memanggil Pratiwi dan mengajak serta Nindi untuk menutupi tubuh Pratiwi yang sedang buang air kecil di semak-semak pinggir hutan. Terima kasih ya, gue udah lega, gue tuh gak kuat kalau nahan pipis, ucap Pratiwi sambil berlalu pergi. Di dalam mobil, Eka kemudian berceletuk, duh, gue kok takut ya, barusan tadi si Pratiwi kencing sembarangan, mana di pinggir hutan lagi, ucap Eka sambil mengamati tempat tadi. Emangnya harusnya gimana? Ngebiarin si Pratiwi kencing di dalam mobil Putra? Lu parno deh lama-lama, ucap Nindi. Iya nih, kayak lu gak pernah datang bulan aja sih. Lu tahu kan gimana risihnya kalau cewek lagi M itu, saut Pratiwi. Perjalanan mereka pun terus dilanjutkan sampai pada akhirnya perlahan jalan utama yang menuju desa tersebut menyempit dan jalan yang tadinya aspal menjadi jalan tanah merah. Mobil yang ditumpangi mereka pun sudah mulai beranjak masuk dalam perkampungan warga. Dan di sana terlihat beberapa warga sekitar yang melihat mobil asing memasuki kampung. Mereka langsung menatap seperti mengintai musuh. Kok tatapan mereka ke arah kita kayak gak ramah gitu sih? Aneh banget mukanya, gak pernah lihat mobil kali ya, celetuk Nindi. Hus, lo gak boleh ngomong sembarangan lo. Ingat kata gue, kalau kampung eyang buyut gue itu wingit, ucap Eka menimpali. Eka lalu membuka kaca mobil dan tersenyum kepada beberapa warga yang kebetulan ada di teras rumah saat sore hari. Eka segera turun dari mobil dan menanyakan di mana rumah Mbah Buyut Inah, karena ia sendiri sudah agak lupa di mana letak pasti rumah buyutnya itu. Eka kemudian diarahkan oleh salah seorang ibu-ibu paruh baya menuju ke rumah eyang Inah yang ternyata sudah tidak jauh dari rumahnya.
Begitu Eka tiba di depan rumah Eyang Buyut, Eka sudah disambut kedatangannya oleh Nek Cili. Nek Cili ini adalah Nek Darwiyah, karena adik bontot dari Nek Rum dan memang perawakannya ini kecil, jadi dipanggillah Nek Cili. Nek Cili langsung memeluk dan menciumi cucunya itu. Walaupun bukan cucu kandung, tapi Nek Cili benar-benar menyayangi Eka seperti cucunya sendiri. Maklum saja dari anak sampai cucu kandungnya, Nek Cili tidak mempunyai keturunan wanita. Sesudah melepas rindu, berpelukan erat dengan Nek Cili, Eka langsung memberitahukan jika ia mengajak serta 4 orang temannya dan rencananya akan menginap di sana selama 3 hari. Sesudah teman Eka satu persatu turun dari mobil, wajah Nek Cili berubah sangat ketus dan langsung menunjuk-nunjuk ke arah wajah Agung dan lalu Pratiwi. Kalian habis berbuat apa saja sebelum datang ke sini? Kalian tahu tidak jika kampung ini kampung Wingit? Ucap Nek Cili dengan agak membentak. Siapa ini? Nama temanmu yang laki-laki. Segera suruh dia untuk mandi. Tubuh dia kotor. Sambil jari telunjuknya diarahkan ke wajah Agung. Agung menunduk dan merapatkan kedua tangannya di dada sambil meminta maaf berkali-kali. Saat itu Eka tidak paham apa yang sudah diperbuat oleh Agung. Dan untuk Pratiwi sendiri, menurut Nek Cili, ia sudah berlaku tidak sopan karena sama-sama mengotori kampung Wingit dengan cara pipis sembarangan, apalagi dalam keadaan yang sedang halangan. Nek Cili sendiri memang mempunyai kekuatan spiritual, semacam bisa mengobati dan lain-lain, turun-temurun dari Eyang Buyut. Bahkan menurut Nek Rum, dahulu kakek Buyut adalah seorang kuncen. Di sini aku kembali menjelaskan lagi kepada teman-teman, pekerjaan kuncen gunung itu salah satunya bisa dibilang seperti BMKG. Semisal akan ada sebuah gempa atau waspada gunung tersebut aktif, si kuncen pasti sudah memberi aba-aba untuk turun gunung mencari tempat yang aman. Selain itu, seorang kuncen pun bertugas menjaga keseimbangan lingkungan alam sekitar agar tidak tercemar. Untuk menjadi seorang kuncen tersebut tidaklah mudah, karena hanyalah orang pilihan yang dipilih oleh sebangsa jin yang baik, penunggu gunung yang dipercaya tinggal di sebuah kerajaan gaib di atas gunung tersebut. Sedikit tambahan di sini kenapa kampung ini disebut Kampung Wingit yang memiliki 1000 mata dan 1000 telinga. Konon dahulu kala, saat beberapa penduduk desa yang mendirikan pemukiman di sekitaran lereng gunung, ia diberi mimpi didatangi seorang putri yang berpakaian bak bangsawan yang menghampiri. Seorang putri tersebut menjelaskan jika mereka diperbolehkan untuk membuat sebuah pemukiman, namun dengan syarat ucapan perilaku mereka harus dengan hati yang bersih. Jika melanggar maka ia harus diusir dari kampung tersebut. Kampung mereka ini dijaga oleh sosok-sosok yang baik tadi. Oleh karena itu, walaupun kampung mereka berada di tengah lereng gunung, jin-jin jahat tidak bisa berani memasuki kampung itu. Pernah ada sebuah desas-desus peristiwa di mana seorang pemuda kampung yang melakukan hubungan terlarang dengan istri orang, bahkan sampai bersetubuh, keduanya mengalami kejadian aneh, yaitu kelamin mereka berdua membusuk dan akhirnya mereka berdua diasingkan ke hutan. Si kuncen sekaligus penyambung lidah dari golongan jin baik penunggu kampung tersebut diberitahu jika warganya telah menyalahi aturan dan norma adat, sehingga mereka pun harus dihukum dengan cara demikian. Kembali ke cerita, tangan Eka langsung diseret oleh Nek Cili dan diajak berbincang-bincang 4 mata. Dok, kamu yang bener toh kalau bawa temenmu ini apa nggak punya tata krama, hidup di kota, baru saja menginjakan kaki di sini sudah buat ulah saja, ucap Nek Cili.
Eka hanya bisa tertunduk lemas. Ia tahu jika ini memang salah teman-temannya, padahal baru saja menginjakkan kaki di sana. Saat menjelang malam hari tiba, tiba-tiba seluruh listrik yang ada di kampung tersebut padam. Hal itu bukanlah menjadi sebuah hal yang aneh bagi penduduk sekitar, mengingat pemasok listrik di daerahnya itu belum permanen. Jadi tiap waktu-waktu tertentu sering banyak pemadaman listrik bergilir. Bagi warga yang mampu, mereka sudah mempersiapkan rumah mereka dengan aliran listrik tambahan yang berasal dari genset. Tapi sebaliknya, warga dengan taraf ekonomi biasa-biasa saja seperti Nek Cili dan Eyang Buyut, mereka harus pasrah menerima keadaan gelap-gelapan sampai dengan keesokan harinya. Aduh Eka, tobat deh gue. Separah inikah kampung lu terbelakangnya? Orang-orangnya freak banget, gak jelas lagi. Percaya mitos, masa listrik di sini masih susah? Alah, baterai HP gua udah mau drop lagi. Belum lagi gue susah tidur karena banyak nyamuk. Cerocos Nindi yang tidak ada hentinya. Udah dong Nindi, gak usah lu buat rame lagi. Kan dari awal gue bilang kalau kampung Eyang Buyut gue itu masih terbelakang. Jangankan elu, gue saja suka gak betah kalau ada di sini lama-lama. Suara Eka agak memelas. Sorry deh kak, gue harus jujur, tapi emang kampung lu ini aneh banget sih. Nyermin juga, gue jadi serba salah mau ngelakuin apa-apa. Saut Pratiwi ketika sedang tidur-tiduran di kamar bekas Nek Rum yang berada di rumah Eyang Buyut. Dari luar kamar suara Agung ikut menyaut. Woi, yang di dalam kamar, kalian belum pada tidur? Pada ngomongin apaan sih? Tanya Agung. Mendengar suara pacarnya masih terbangun, Nindi segera keluar kamar dan menghampiri Agung serta Putra yang masih berusaha terlelap di ruang tamu. Nindi lalu meminta Agung menemaninya ke sumur belakang rumah Eyang Buyut karena ingin buang air kecil. Agung segera mengantar Nindi ke sumur belakang hanya berbekal dengan senter HP miliknya. Sekitar 30 menit berlalu, mereka berdua masih saja belum kembali. Eka, Pratiwi, serta Putra pun mulai panik mencari mereka berdua. Eka bersama Pratiwi berusaha menyisir kampung ke bagian selatan, sedangkan Putra menyisir kampung ke bagian utara tanpa sepengetahuan Nek Cili. Ketika Eka dan Pratiwi menyusuri jalan kampung yang gelap gulita dan sunyi, mereka berdua jelas mendengar suara gamelan Jawa dan seperti mendengar suara dalang yang sedang memainkan pentas wayang. Bulu kuduk Eka pun langsung bergidik ngeri. Rasanya tidak mungkin dalam keadaan gelap gulita seperti ini ada pagelaran pentas wayang. Pratiwi mencoba meyakinkan Eka untuk mendatangi sumber suara itu. Barangkali saja Agung dan Nindi sedang ikut dalam acara tersebut. Mereka berdua berjalan mengendap-endap melewati perbatasan kampung yang artinya kini mereka telah memasuki kawasan hutan di lereng gunung. Beberapa kali kaki Pratiwi serta Eka terantuk-ranting dan semak-semak mengikuti suara misterius itu di dalam hutan. Namun bukannya sebuah pagelaran pentas seni yang mereka lihat, melainkan sebuah penampakan manusia berkepala api yang kemudian kepala api itu bisa memecahkan dirinya menjadi beberapa bagian bola api yang melayang-layang. Eka dan Pratiwi langsung dibuat lari terpirit-pirit kembali masuk kampung. Beruntung saja mereka tidak sampai terlampau jauh memasuki kawasan hutan. Berbeda dengan Eka Pratiwi, Putra yang menyusuri kampung Wingit itu sendirian melihat beberapa anak kecil yang sedang bermain kelereng serta main lompat tali. Tampilan anak-anak kecil itu nampak seperti tampilan anak kecil seperti pada biasanya. Bahkan Putra sendiri terkecoh dan meyakini mereka memang benar-benar anak manusia. Putra membatin, jika itu benar anak manusia, apa iya
Mereka masih dibiarkan main di luar oleh orang tuanya di tengah gelap gulita malam. Tapi Putra berhasil meyakini dirinya setelah ia melihat kedua kaki anak tersebut nampak ada di tanah. Ia membatin, baiklah, mungkin benar saja ini anak manusia. Setidaknya gue coba tanya sama mereka, apa mereka melihat Agung dan Nindi, gumamnya sambil mendekati anak-anak tersebut. Anehnya saat Putra mencoba mendekati sekumpulan anak-anak itu seolah menjauh, dan Putra seperti berjalan di tempat yang tidak sampai pada tujuan. Anak-anak kecil itu pun setelah diperhatikan lekat-lekat, mereka mengulangi ritme permainan yang sama berulang kali. Dan yang membuat Putra bergidik adalah kumpulan anak-anak kecil seketika menghilang dengan sendirinya. Putra langsung berlari tak tentu arah sampai pada akhirnya ia menabrak rombongan manusia yang sedang berjalan berarak-arakan. Nganu, maaf mas, saya ndak sengaja nabrak jenengan. Saya lagi mau mencari teman saya, ucap Putra dengan agak tergagap. Rombongan manusia itu tidak bergeming, dan setelah senter HP Putra menyorot ke arah mereka, Putra seketika dibuat pingsan saat yang ia lihat ternyata adalah hantu Kromo Leo pengiring keranda dengan wajah yang menyeramkan. Di sisi lain, Eka dan Pratiwi berlari pulang ke rumah Nek Cili untuk meminta pertolongan jika Agung dan Nindi telah hilang. Terbenam, bentak Nek Cili. Nek Cili menjelaskan jika Eyang Buyut baru saja diberi mimpi didatangi oleh sesosok kakek-kakek dari kerajaan bersama para ajudannya. Mereka sangat marah karena di kampung ini telah kedapatan seorang pemuda-pemudi yang berbuat asusila, dan jika ingin menyelamatkan keduanya harus ada jaminan yang berasal dari kampung tersebut. Eyang kemudian menyebutkan jika dirinya rela dijadikan jaminan bersama dengan anaknya yaitu Nek Cili, asal keduanya bisa selamat dan juga 3 lainnya. Datang mereka berlima dan pulang juga harus berlima. Begitulah kurang lebih jawaban Eyang Buyut. Eyang Buyut meminta maaf kepada sosok yang dituakan itu dan berjanji mereka berlima adalah tanggung jawabnya. Sosok kakek-kakek itu lantas memberi opsi pilihan lain agar mereka bisa selamat dengan memberikan 2 buah kepala kerbau yang akan ditanam di 2 titik penjuru mata angin sebagai bentuk sedekah bumi, membuat tumpengan dan menyembelih 5 ekor kambing yang nantinya daging kambing tersebut harus diberikan merata kepada semua penduduk kampung Wingi tersebut sebagai bentuk permintaan maaf dan juga sebuah bentuk hukuman adat. Kini muncul masalah baru, yaitu bagaimana caranya Eka dan kawan-kawan ini bisa memberikan semua persyaratan itu. Eka serta Pratiwi bukan tergolong dari keluarga berkecukupan. Yang berasal dari keluarga yang berkecukupan yaitu Nindi, Agung, juga Putra, dan justru mereka bertiga tidak tahu kini ada di mana. Ayo Eka, kita harus cepat bertindak, kalau enggak nanti Agung sama Nindi bakalan mati. Mana Putra sekarang enggak ada lagi. Kita cuma dikasih waktu sebelum matahari terbenam besok, yang artinya sebelum malam semua ritualnya harus selesai, ucap Pratiwi yang panik. Iya, gue tahu kok, tapi gimana dong caranya? Putra nggak bisa dihubungi. Di sini juga benar-benar nggak ada sinyal. Gue harus gimana dong? Aduh, kalian bikin gue stres deh. Kan dari awal udah gue bilangin supaya nggak berbuat aneh-aneh di sini, timpal Eka. Nek Cili yang mendengar keluh kesah cucunya lalu menjawab, salah seorang temanmu masih ada di kampung ini, Ndok. Masih selamat. Cuma sepertinya ia terkena gangguan makhluk halus yang berasal dari luar kampung, jawab Nek Cili. Dan benar saja ucapan Nek Cili. Tak berselang lama saat Eka dan Pratiwi ingin mencari keberadaan Putra,
Putra sudah terlebih dahulu berjalan gontai mendekati rumah Nek Cilik dengan pakaian lusuh bekas tanah merah. Setan, gue tadi habis lihat setan, jak Putra sambil tangannya menunjuk ke arah belakang. Gak perlu takut, itu cuma bangsa dedemit dari hutan sekitar kampung ini. Di dalam hutan ada banyak kerajaan siluman dan makhluk halus. Oleh karena itu, kampung Wingit dijaga baik-baik oleh jin golongan putih yang tinggal di atas gunung. Kalian tidak boleh sembarangan bertindak. Di gunung ini pun banyak memakan korban jiwa setiap tahunnya. Rata-rata korban jiwa yang tidak selamat berasal dari kumpulan pemuda-pemudi yang ingin naik gunung, tapi saat di tengah perjalanan mereka berlaku sompral, saut Nek Cilik. Kemudian Eka, Pratiwi dan Putra malam hari itu juga langsung memutuskan untuk turun ke kota. Mereka memilih untuk terlebih dahulu mencari sinyal HP agar bisa menghubungi keluarga Agung serta Nindi yang masih hilang. Apa perlu kita ke kantor polisi aja ya? Tanya Putra. Lo yang bener aja Putra. Kalau buat laporan polisi sekarang kan harus nunggu 1 kali 24 jam dulu baru diproses laporannya. Sedangkan kita cuma dikasih waktu sampai matahari terbenam nanti. Mikir dong Put, saut Pratiwi yang mulai emosi serta panik. Ya udah, terus kita harus gimana dong? Cari duit sebanyak itu buat beli 5 ekor kambing sama 2 buah kepala kerbau. Belum harus buat tumpengan lagi, bentak Putra. Eka kemudian menyauti, ini tanggung jawab gue. Karena ini kampung gue, biar gue aja yang menghubungi orang tua Nindi, ngejelasin yang sebenarnya terjadi. Karena kebetulan HP Nindi masih ada sama gue. Kalau orang tua Nindi nggak percaya, terpaksa HP Nindi gue jual dan sisanya kita patungan pakai duit kita pribadi buat beli keperluan itu, saran Eka. Eka mencoba berulang kali menghubungi nomor telepon orang tua Nindi, tapi tidak tersambung dan tidak ada jawaban. Maklum saja karena saat itu jam di tangan Eka menunjukkan pukul 3 dini hari. Duh, gimana dong? Masih belum aktif lagi. Berarti terpaksa HP Nindi ini gue jual, saut Eka. Jangan terburu-buru, tunggu agak bagian dikit. Pasti nanti orang tua Nindi kabarin kok, jawab Putra. Mereka bertiga akhirnya menunggu pagi di mobil tua itu. Ada rasa khawatir, takut, panik dan bingung di wajah mereka. Terlebih Eka yang saat itu bertanya-tanya dalam benaknya, apa mungkin jika ritual itu dilakukan semua akan baik-baik saja. Menjelang waktu subuh HP Eka berdering dan terlihat ada nomor telepon orang tua Nindi di sana. Eka lalu mengangkat telepon tersebut dan menjelaskan secara lengkap dan detail yang menimpa Nindi dan Agung. Eka pun meminta sejumlah uang untuk segera dibelikannya keperluan ritual agar Agung dan Nindi bisa segera kembali. Walaupun awalnya orang tua Nindi ragu, namun Eka bisa meyakinkan mereka jika semua akan baik-baik saja setelah acara ritual adat selesai. Sesudah nominal uang berhasil ditransfer, mereka segera bergerak ke pasar yang ada di kota membeli keperluan-keperluan tersebut dan kembali ke kampung Wingit. Eyang Buyut, Nek Cilik serta seorang kuncen dan dibantu beberapa warga kampung Wingit kemudian bersiap untuk menjalani ritual itu di tengah hari sampai dengan pukul 5:30 sore. Kalau menurut Eka, ritualnya itu menanam 1 buah kepala sapi di bagian utara persis di samping gapura. 1 kepala lagi ditanam di perbatasan kampung yang mengarah ke hutan belantara. Sedangkan tumpengnya diarah keliling kampung Wingit dengan kemenyan yang dibakar dan di sepanjang jalan yang dilalui oleh kuncen ditaburi kembang setaman. Pokoknya ritual adat saat itu cukup meriah karena dihadiri oleh banyak warga kampung yang ikut berjalan mengarak tumpeng berkeliling sambil menabur-naburkan kembang.
Setelah itu barulah menyembelih kambing dan dibagi-bagikan merata kepada warga beriku dengan nasi tumpengnya. Oh iya, kata si narasumber mau meluruskan ya, di sana semua penduduknya beragama Muslim. Jika kalian para penonton banyak yang bertanya, kok Muslim tapi kok musyrik dengan berbuat ritual seperti itu? Namun di sini narasumber menjelaskan hal itu terjadi karena dua sahabatnya melakukan kesalahan sehingga diberi hukuman adat. Seperti contohnya di salah satu desa, jika kedapatan berselingkuh atau menyalahi norma yang berlaku, pasti kedua pihak akan diminta membayar dalam bentuk semen 1 sak atau uang tunai untuk pembangunan desa. Nah, begitupun di Kampung Wingit. Sesudah acara pawai tumpengan dan ritual selesai, menuju ke malam hari mendadak Kampung Wingit berubah menjadi gelap gulita kembali seperti kampung kosong. Di rumah Eyang Buyut, Pratiwi, Putra, Eka, serta Nek Cilik masih berkumpul ditemani dengan sebuah lilin redup. Putra lalu berbisik-bisik, gimana nih? Kok Agung sama Nindi belum balik-balik? Apa jangan-jangan? Belum selesai Putra berbicara, omongannya sudah terlebih dahulu dipotong oleh Eka. Udah sih, lu gak usah ikut netting deh. Tunggu aja besok. Pandangan mereka kemudian terfokus melihat Mbah Buyut serta Nek Cilik yang duduk bersila dan memejamkan matanya bersebelahan. Putra, Eka, Pratiwi saling pandang dan bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan sampai pada akhirnya terdengar suara derap langkah kaki kuda dan seperti kereta kuda yang memutar-mutar di luar rumah. Putra yang penasaran lalu bangkit berdiri melihat dari balik celah jendela. Namun tidak didapatinya ada apapun maupun siapapun di sana. Sudah selesai. Mereka sudah mau datang dan menerima ritual adat kalian. Tunggu esok hari akan ada kabar tentang 2 orang teman kalian. Kalian tidak perlu khawatir. Mereka berdua masih baik-baik saja, ucap Eyang Buyut dengan suara bergetar. Nek Cilik dan Eyang Buyut diketahui semalaman suntuk tidak tidur. Mereka berdua seperti bermeditasi di dalam kamar Eyang Buyut sampai dengan waktu dini hari. Ia dan Nek Cilik membangunkan Eka, Pratiwi dan Putra untuk menjemput Agung serta Nindi yang konon ada di bawah sebuah pohon. Ayo, lekas jemput mereka, sahut Mbah Buyut. Mereka bertiga ditemani Nek Cilik kembali masuk dalam hutan menyusuri jalan terjal yang dipenuhi semak belukar serta dipapa oleh Pratiwi serta Eka kembali ke Kampung Wingit. Sesudah fajar pagi menyingsing, mereka berdua kembali tersadar. Nampak jelas di wajah Nindi, ia sangat amat terguncang. Sedangkan Agung hanya bisa tertunduk lemas sekaligus menahan rasa malu untuk yang kedua kalinya. Nindi dan Agung mengaku jika ia tersesat di hutan selama berhari-hari lamanya. Padahal di dunia nyata cuma 1 hari. Di dalam hutan tersebut mereka berdua seperti tidak henti-hentinya diganggu oleh makhluk-makhluk halus penunggu hutan. Dari mulai sosok genderuwo, kuntilanak, tuyul, pocong, dan entah mungkin ada banyak lagi makhluk yang setiap saat mengganggu mereka berdua. Hal itu pun adalah sebab akibat dari pengakuan Agung yang mengaku jika ia sehabis menemani dan diam-diam mengintip Nindi buang air kecil, tiba-tiba tidak kuat menahan nafsunya. Ia langsung meminta Nindi untuk, ya begitulah pokoknya. Karena kebetulan suasana tempat yang dingin, gelap dan juga sepi mendukung mereka untuk berbuat asusila. Setelah menyalurkan hasratnya, Agung dan Nindi akan kembali ke rumah Eyang Buyut. Tapi aneh, tiba-tiba lingkungannya menjadi berbeda dan mereka berdua menjadi berada di tengah-tengah hutan gelap selama berhari-hari lamanya.
Tak menunggu waktu lama, di saat itu pula semua teman-teman Eka termasuk dirinya dengan terpaksa langsung diusir oleh Nek Buyut. Nek Buyut berpesan jika Eka ke kampung itu membawa teman lagi, ia juga yang akan menerima konsekuensinya karena penunggu kampung Wingit sudah murka. Di perjalanan pulang, mereka berlima seolah berdiam diri satu sama lain. Nindi dan Agung masih terguncang dengan gangguan-gangguan mistis yang ada di hutan. Sedangkan Eka, Putra, Pratiwi juga enggan berbicara karena tubuh mereka sudah terlalu lelah. Nah, seperti itulah kira-kira akhir ceritanya. Untung Nindi dan Agung bisa selamat. Menurut saya pribadi, Agung sama Nindi bisa selamat karena ada Eyang Buyut yang dulu suaminya menjadi kuncen. Kalau nggak ada ya mungkin saja mereka berdua sudah meninggal di kampung Wingit tersebut. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Oh iya, tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.